Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Waalaikumsalam, Bagaimana Bu. hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini, apakah ada yang tidak hadir di dalam meeting ini? Tidak ada, Bu. Masuk semua. Tidak ada, Bu. Masuk semua. Ya. Di masa pandemi ini, Ibu ingatkan agar kalian tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Dengan tujuan agar kalian dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, menganalisis setiap ciri-ciri makhluk hidup, menjelaskan pengertian pertumbuhan makhluk hidup, dan menentukan pertumbuhan makhluk hidup. Nah, agar lebih semangat, kita tepuk anak pintar dulu ya. Ya, Bu. Ikut Ibu dulu ya. Tepuk anak pintar. Anak pintar, siap belajar. Yeay, gitu ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk anak pintar. Anak pintar, Pintar. siap belajar. Yeay. Yeay. Semangat sekali. Selanjutnya, Yeay. Ibu akan menampilkan PowerPoint tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian harus memperhatikan dengan seksama ya, Iya, Bu. Oke, Bu. dan mengamatinya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah muncul. Sudah, Bu. Sudah muncul. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, makhluk hidup mempunyai ciri-ciri bergerak, bernafas, memerlukan nutrisi, ekspresi, kata berangsang, berkembang biak, pertumbuhan dan perkembangan. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya disertai perpindahan. Tumbuhan bergerak secara pasif, artinya tidak berpindah tempat. Nah, gerak pasif pada tumbuhan seperti pada gambar. Bernafas atau respirasi. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Nah, ini alat-alat respirasi. Ada paru-paru, insang, trakea, paru-paru buku, dan stomata. Kemudian ciri selanjutnya adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk lain. Tetapi tidak untuk tumbuhan. Mereka dapat menghasilkan makanan mereka sendiri. Kemudian ciri selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat-zat sisa berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Kemudian ciri selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Seperti pada contoh gambar ini, semua makhluk hidup itu bertumbuh. Contohnya ada anak gajah dan induknya. Induknya tidak akan kembali lagi menjadi kecil seperti itu. Kemudian perkembangan, perubahan yang terjadi selama pertumbuhan hingga terbentuknya struktur dan fungsi tertentu. Contoh perkembangan zigot hingga menjadi janin. Perkembangbiakan. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Kemudian peka terhadap rangsangan. Ada sekalian sudah mengamati PowerPoint yang Ibu berikan. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Saya Iya, Dwi. bergerak, bernafas, Bergerak, bernafas. Kemudian ada selanjutnya. peka terhadap rangsang, Ya, berkembang biak, ekspresi. Sudah, ya. Bu.
Sudah? Gimana pendapat siswa lain? Gimana Randy, setuju dengan pendapat Dwi? Setuju Bu sama. Ya, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, memerlukan nutrisi, ekskresi, peka terhadap rangsang, berkembang biak, pertumbuhan, dan perkembangan. Kemudian, Ibu akan membagikan video yang akan kalian amati. Nah, pada video tersebut terdapat satu. Nah, pada video tersebut terdapat satu ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran baik berat maupun tinggi. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, Ibu ingin memberikan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan makhluk hidup? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Alda. Pertumbuhan itu bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan, yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan strukturnya. Oh, gimana? Dwi setuju dengan pendapat Alda tentang arti Setuju, pertumbuhan? Bu. Ya, bagus. Sekarang Ibu mempunyai pertanyaan lagi. Apakah ukuran tubuhmu bertambah dari kelas 1 sampai kelas 3? Iya, Bu. Bertambah sih. Bertambah ya, jelas ya. Nah, bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan pada kamu, pada diri kamu? Saya Ya, Dwi. memanfaatkan tubuh kita untuk berbanyak ibadah dan belajar. Nah, bagus. Ada yang lain? Saya Ya, iya. menjaga lingkungan Menjaga supaya lingkungan. tubuh tetap sehat. Ya. Nah, itu ya tadi untuk mensyukuri pertumbuhan yang telah kita alami. Ibu telah membagikan LKPD pada grup WhatsApp. Silakan dicek ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak Bu. Anak-anak, tidak terasa pembelajaran akan segera selesai. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian, ada lagi? Pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kita telah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan pertumbuhan makhluk hidup. Ibu ingin bertanya, apa kesan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu, soalnya ada Senang Bu, gembira. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi, Ibu telah mengirimkan di grup WhatsApp lembar evaluasi yang dikerjakan secara individu. Nantinya, kalian bisa mengumpulkan pada hari Senin jam 10 pagi ya. Iya, Bu. Baik. Sebagai tindak lanjut, kalian mempelajari buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.